Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino Dusanak ingin menjelaskan soal UTS dan jawaban yang saya berikan di soal UTS tersebut. Berikut adalah soal UTS pengenalan Big Data ya. Soalnya adalah nomor satu yang A ya. Berikut bagaimana volume bagaimana universitas yang harus mengelola data, mahasiswa dan operasional kampus yang sangat besar dan terus bertambah setiap semester. Berikut jawaban saya adalah untuk menangani jumlah data kampus yang terus bertambah tiap semester, eh, Universitas di Nusantara sebaiknya memakai sistem penyimpanan yang bisa menyesuaikan kapasitas seperti penyimpanan cloud atau data lake. Dengan ini, sistem ini dapat sistem ini dapat dan datanya juga dalam jumlah besar bisa disimpan, dikelola dengan mudah sambil tetap mempertimbangkan pertumbuhan data di masa depan. Lanjut ke nomor dua nomor satu yang B yang variety, karena jenis data yang dikelola saat ini sangat beragam, mulai dari nilai, laporan keuangan, hingga opini mahasiswa, maka diperlukan teknologi untuk yang bisa membaca berbagai format data. Database NoSQL cocok untuk data semi terstruktur dan untuk data teks seperti hasil survei, format data, database NoSQL dan cocok untuk data semi terstruktur dan data teks seperti hasil survei yang digunakan metode pemrosesan bahasa alami dalam kurung NLP atau text mining agar datanya dapat dianalisis lebih lanjut. Yang ketiga, yang C ini velocity ya. Agar informasi harian seperti absensi dan nilai bisa langsung diproses, universitas bisa menggunakan teknologi pemrosesan cepat seperti Apache Kava atau Spark Streaming. Teknologi ini memungkinkan sistem membaca dan memproses data baru secara instan tanpa harus menunggu kumpulan data terkumpul terlebih dahulu. Lanjut yang ke D, veracity. Agar data yang digunakan dapat dipercaya, perlu dilakukan pengecekan dan pembersihan data menggunakan pembersihan data secara rutin. Dengan cara ini kesalahan input akan bisa dikurangi. Validasi juga penting agar data agar data yang dipakai untuk evaluasi pengambilan keputusan tidak menyesatkan. Lanjut ke value. Universitas bisa menemukan data yang paling berguna dengan cara melakukan analisis mendalam. Misalnya menggunakan teknik prediktif, data yang diberikan gambaran atau tren, kebutuhan mahasiswa dapat dijadikan dasar dasar dalam merancang strategi pendidikan yang lebih baik, sekaligus meningkatkan nama baik kampus secara luas. Kita lanjut ke nomor dua ya. Ini lanjut ke nomor dua. Bagaimana strategimu dalam mengumpulkan data dan menggabungkan data dari berbagai sumber untuk keperluan analisis pemasaran? Yang A, untuk menggabungkan data dari banyak sumber seperti histori pembelian, aktivitas pengguna, dan sosial media, eh, perusahaan bisa memakai sistem seperti data lake yang mampu menyatukan semua jenis data. Proses ini perlu memastikan format data seragam dan sinkron supaya analisis nantinya bisa berjalan lancar dan akurat. Yang B, lanjut ke yang B.
Dalam data pemasaran sering ditemukan kendala seperti data yang hilang, data ganda, atau informasi yang tidak sesuai. Nah, solusinya adalah pengecekan rutin, membersihkan dan dari membersihkan data dari duplikasi dan yang menyerang info ya, dan menyaring informasi, sorry, yang benar-benar dibutuhkan untuk analisis pemasaran. Untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan perilaku, yang C ya. Untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan perilaku, bisa digunakan metode clustering seperti K-means. Sementara untuk menebak kemungkinan pembelian di masa depan, perusahaan bisa menerapkan model seperti decision tree atau teknik prediksi lain yang sesuai untuk data pelanggan. Kemudian yang D, supaya tim pemasaran yang tidak berlatar belakang berlatar belakang teknis tetap bisa memahami hasil analisis informasi, sebaiknya disampaikan lewat grafik visual seperti dalam bentuk dashboard interaktif atau presentasi bergambar yang sederhana namun informatif. Yang ke E, lanjut contoh strategi yang bisa diterapkan, misalnya memberikan rekomendasi produk yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Selain itu juga mengirim promo personal ke pelanggan yang jarang aktif agar mereka kembali tertarik berbelanja. Oke, lanjut yang nomor 3 ya. Lanjut nomor 3, gunakan data ini untuk membuat grafik ya. Data ini ya. Hmm. Nah, berikut saya sudah menggambarkan datanya ya di lembar jawaban saya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit. eh Terlihat bahwa dari tabel ini ya, dari tabel ini semakin tinggi harga produk, jumlah pembelian cenderung menurun, menunjukkan korelasi negatif. Grafik ini sesuai dengan tren umum dalam perilaku konsumen. Jika digambarkan grafik antara harga produk dengan jumlah barang yang dibeli, kemungkinan besar terlihat bahwa semakin mahal suatu produk, maka pembeliannya cenderung menurun. Grafik ini bisa menunjukkan pola bahwa pembeli lebih tertarik pada produk yang harganya terjangkau. Jadi semakin tinggi harga barang, semakin menurun juga eh, minat pembelinya ya. Kalau yang semakin murah nih harga di bawah, dia semakin tinggi pembeliannya juga. Oke, lanjut yang B. Yang B, dengan melakukan perhitungan korelasi, kemungkinan hasilnya adalah nilai negatif. Artinya ada hubungan terbalik saat harga naik. Jumlah pembelian biasanya turun. Hal ini sesuai dengan perilaku umum konsumen yang cenderung memilih harga yang lebih murah. Ini masyarakat Indonesia sering banget nih kayak gini. Untuk memperkirakan yang C, untuk memperkirakan penjualan di minggu berikutnya, kita harus memperhatikan data yang sudah ada sebelumnya. Faktor-faktor seperti harga barang, jumlah ulasan, rating dari pelanggan, dan jam pembelian bisa sangat berpengaruh. Produk dengan rating bagus dan usulan positif cenderung punya peluang lebih besar untuk laku.
Yang D, graph database. Graph database ini membantu dalam melihat hubungan antar data, misalnya pelanggan yang membeli produk tertentu sering juga membeli produk lain eh, dengan sistem ini perusahaan bisa merekomendasikan barang berdasarkan pola pembelian pelanggan lain. Graph database efektif mampu menentukan relasi dengan cara yang fleksibel dan cepat. Yang E, database seperti SQL cocok untuk data yang tersusun rapi dalam tabel, tetapi akan kesulitan saat harus menganalisa hubungan yang rumit antar data. Seperti pola pembelian pelanggan SQL memerlukan banyak join, data query rumit, yang membuatnya kurang efisien dibandingkan graph database dalam kasus seperti itu. Lanjut ke nomor 4. Jelaskan secara umum apa itu web scrolling. Web web crawling. Web crawling. Web crawling adalah proses untuk mengambil informasi dari halaman-halaman situs web. Program yang melakukan crawling disebut crawler atau bot. Dan tugasnya adalah mengunjungi halaman web, lalu mengumpulkan data seperti teks, gambar, dan atau tautan. Biasanya digunakan untuk pengumpulan data besar dari internet, contohnya seperti yang dilakukan oleh mesin pencari. Yang B, dalam skala besar, crawling bisa dilakukan menggunakan PSpark karena mendukung pemrosesan data secara paralel dan terdistribusi dengan begitu ribuan halaman bisa diproses lebih efisien. Namun tantangannya antara lain adalah struktur halaman web yang tidak konsisten, CAPTCHA, pembatasan crawling oleh server, dan kemungkinan pemblokiran IP jika terlalu sering mengakses. Yang C adalah data dari situs bisa berupa tabel dalam kurung terstruktur, teks bebas, gambar, atau komentar dalam kurung tidak struktur. Untuk mengelola Untuk mengelola semua itu, data perlu diolah sesuai jenisnya. Misalnya, data teks diolah dengan parsing dan NLP. Gambar bisa disimpan dalam format file dan menganalisa dan mengan- dan dianalisis dengan image processing. Pemisahan format dan pembersihan data penting agar hasil crawling siap dianalisis. Yang D, setelah data dikumpulkan, perlu dilakukan penyaringan dan pembersihan. Data yang data yang duplikat harus dibuang. Isi yang tidak sesuai harus dihapus dan validasi dilakukan agar datanya benar dan relevan. Ini bisa kembali dilakukan dengan teknik seperti filtering kata kunci, pengecekan format, dan analisis isi sebelum dipakai dalam analisis lebih lanjut. Yang terakhir, saat melakukan crawling, penting untuk mengikuti aturan situs seperti file robot.txt dan tidak mengakses data yang bersifat pribadi. Data yang sensitif perlu dianonimkan dan proses crawling harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Selain itu, penggunaan proxy atau pengaturan kecepatan crawling juga bisa membantu menjaga keamanan dan etika dalam pengambilan data. Berikut jawaban UTS yang dapat saya sampaikan dari nomor 1 sampai nomor 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.